Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, selalu tetap dalam hadrah ilahiyah, dimanapun kapanpun, diberkahi rezekinya, diberkahi semua umurnya, usianya, semuanya serta keluarganya ila akhir zaman. Jadi hadirin mungkin Allah Subhanahu wa taala jadi mungkin daripada kita ini bertanya, kalau kita tidak punya mursyid, Mas, kalau kita tidak punya mursyid, kemudian kita ini ingin memasuki atau ikut jalur daripada tarekat Nur Muhammad, lalu bagaimana caranya? Nah, musyahadah kepada Nur Muhammad itu sendiri. Jadi jalur Nur Muhammad ini bisa kita bilang jelas jalur tol memang. Karena kenapa? Langsung di tahap musyahadah, langsung didudukkan di tahap musyahadah. Yang penting ada dudukkan dulu temannya kah, atau keluarganya kah, atau orang tuanya kah. Dan biasanya di kitab-kitab leluhur Nusantara itu banyak yang menerangkan tentang musyahadah kepada Nur Muhammad. Jadi tarekatnya lewat jalur Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nur Muhammad di sini yaitu wujud daripada idofi, wujud idofi. Nah, wujud idofi ini zat sifat, zat hayat. Nah, itu Nur Muhammad, hayat. Jadi memusyahadahkan Nur Muhammad itu sendiri. Jadi bagaimana keakuan daripada tubuh ini pergi kepada keakuannya nyawa, pergi kepada akuannya Nur Muhammad. Ahmad itu roh idofi. Jadi Ahmad ini siapa? Nah, Nur Muhammad yang ini Ahmad ini siapa sebenarnya? Nah, ini adalah hembusan Allah. Ini ruhullah. Ini adalah Ahmad. Ini Ahmad, ini adalah Rasulullah. Ini adalah wujud Allah. Ahmad wujudullah. Makanya biasa kita sebutkan Nur Muhammad, Nur Muhammad. Nah, kenyataan Nur Muhammad pada semesta, alam semesta itu, ini alam semesta. Di balik alam semesta ada yang meliputinya. Siapa meliputi semesta? Itu Nur Muhammad. Lantas bagaimana cara musyahadah Nur Muhammad? Nah, pertama sambil bersalawat, ya, sambil bersalawat, anggaplah diri kita ini ikan yang ada di lautan lepas, lautan sangat luas tak terbatas itu. Nah, lautan itu ada di dalam diri ikan, ada di luar ikan. Artinya lautan yang sangat luas itu, yang tidak bertempat itu, itu adalah Ahmad, itu adalah Nur Muhammad yang dimaksud. Maka pandang ke diri itu Nur Muhammad, pandang keluar diri ya Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad itu tidaklah berbentuk, saudara-saudara. Tapi kalau air itu masuk ke dalam batang tubuh ikan, ya wujudnya ikan. Air itu masuk ke ke SpongeBob, ya wujudnya SpongeBob. Air itu masuk ke dalam gelas, wujudnya gelas. Nah, itu. Jadi semua yang ada di dalam lautan itu diliputi oleh Nur Muhammad. Jadi semua yang ada di alam semesta ini diliputi Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad itu intinya ada pada hewan, ada pada jin, ada pada malaikat, ada pada manusia. Jadi semuanya itu diliputi, dimesrai oleh Nur Muhammad. Nah, cuma bedanya manusia, bedanya insan. Nah, bedanya insan. Insan ini satu-satunya makhluk di dunia ini yang diberi rahasia zat mutlak Allah Subhanahu wa taala. Dan diberikan keluasan untuk ma'rifat kepada Allah sampai kepada sir itu. Sementara yang lainnya itu hanya sampai Nur Muhammad. Kemudian hewan-hewan itu semuanya itu hanya ruhnya itu roh ilofi saja. Beda dengan manusia, beda dengan insan, itu sampai ruh suci loh. Ruh suci ini adalah nur ilahi. Nur ilahi ini zat mutlak. Zat mutlak ini adalah yang bernama Allah. Maka hadirin semuanya Allah Subhanahu wa taala, jangan kita tertipu. Berarti Rasulullah Allah. Rasulullah wujud Allah. Ya jelas, Rasulullah itu wujud Allah. Rasulullah hakikat ini ya. Hakikat tauhid.
Nah, kenapa kamu bilang Rasulullah wujud Allah? Kenapa kamu bilang mengatakan Rasulullah itu adalah utusannya Allah? Paham nggak bahasa Arab? Rasul itu bahasa Arab, Rasul itu bahasa Indonesianya utusan. Rasulullah utusan Allah. Nah, ruh idofi ini hembusan Allah, ruhullah, berarti itu utusan Allah. Apakah bisa bergerak semuanya batang tubuh ini kalau tidak ada utusannya Allah di situ? Tidak ada daya hidup di situ. Tidak ada daya hidup, ya otomatis tidak ada daya pengetahuan. Tidak ada daya hidup, ya tidak ada daya pendengaran. Tidak bisa. Nah, itu tadi. Cuma nyatanya kepada batang tubuh, nyatanya Nur Muhammad itu. Nah, ini yang mau dimusyahadahkan. Musyahadahkan saja terus Nur Muhammad, Nur Muhammad. Yang penting jangan terhenti di Nur Muhammad. Maksudnya setelah Nur Muhammad itu, artinya setelah Nur Muhammad itu kan Nur Muhammad itu roh idofi, wujud idofi Rasulullah tadi itu terhijab. Ini yang ini yang menghijab Allah, Nur Muhammad. Nah, ketika dihilangkan hijab Nur Muhammad itu, dihilangkan air lautan itu, ikan tadi dihilangkan, air lautan dihilangkan, adalah itu Allah. Allah itu yang zatnya yang maha suci. Nah, maha suci segala sesuatu. Itulah hayyun, zat hayyun. Kalau Rasulullah itu zat, tapi zat hayat, zat sifat. Kalau ini zat hayyun itu adalah zat mutlak suci semata-mata. Tidak ada air, tidak ada yang bersamanya. Alam martabat ahadiyah la ta'yin. Nah, kalau air itu martabat ta'yin awal. Sudah nyata zat sifat. Kenapa bilang dikatakan zat sifat? Kenapa tidak sifat saja? Nah, karena zatnya itu menyamainya. Zatnya itu meliputi sifat. Tidak mungkin bisa dihilangkan zatnya. Nah, zatnya itu yang maha meliputi sifatnya, yaitu Ahmad tadi, Ahmad Ruhullah, Ahmad Rasulullah, Ahmad Habibullah, Ahmad Aminullah, Ahmad Ainullah. Kenyataan Allah Ahmad. Siapa yang mau pungkiri? Nah, Nur Muhammad musyahadah terus di situ. Nah, jadi setelah musyahadah di situ sampai betul-betul fana. Artinya fana itu bukan menghilang-hilangkan tubuh, tidak. Habiskan semuanya keakuan makhluk itu. Keakuan makhluk itu sampai menembus kepada akunya Rasulullah, baru tembus lagi kepada akunya Allah. Sampai betul-betul sampai di akunya Allah. Yang ada hanya Allah, yang ada hanya akunya Allah. Nah, itu sampai di situ. Jadi musyahadah Nur Muhammad ini, jalur Nur Muhammad itu paling cepat. Kemudian prakteknya bagaimana? Nah, biasanya tuh jalur Nur Muhammad itu tidak bersana pun tidak masalah, karena dia langsung dimusyahadahkan. Gurunya siapa? Guru yang ada pada dirimu semua. Guru sejati itulah Rasulullah sendiri gurunya. Rasulullah itu siapa? Tiada lain. Rasulullah siapa? Guru sejati. Rasulullah siapa? Utusan Allah. Ruhullah, tapi bukan Allah. Tidak bisa dikatakan ruh itu adalah Allah, tapi hembusannya. Nah, itu gurunya. Nah, kemudian Rasulullah itu sebenarnya sifat Allah. Sifat Allah ini tidak lain daripada zat lain, namun tidak lain. Jadi siapa gurunya? Allah gurunya. Kalau perbanyak saja sholawat, Allah gurunya. Sir itu sendiri gurunya, Allah Ta'ala gurunya. Siapa yang mengajari di alam rahim? Siapa yang mengaji waktu bayi? Siapa yang mengajari waktu bayi mengisap jempol? Siapa semua itu? Allah Ta'ala. Nah, itu maksudnya. Jadi guru sebenar-benar diri sebenar-benar diri juga Allah Ta'ala sendiri. Nah, itu maksudnya. Itu kalau jalur nur. Nah, biasanya memang jalur nur itu tidak ada sanadnya, langsung kepada gurunya Rasulullah. Rasulullah itu tidak lain daripada utusan Allah tidak lain daripada pesuruh Allah, yaitu tidak lain daripada Allah itu sendiri. Bukan Allah, tapi tidak lain daripada Allah. Ya, hakikatnya ya Allah Ta'ala juga. Nah, itu maksudnya. Kemudian setelah tidak ada sanadnya, biasanya untuk torikohnya atau kaifiat. Biasanya mas, ada kan kaifiatnya, tata caranya itu untuk torikoh Nur Muhammad. Nah,
sedikit-sedikit ya. Artinya begini, biasanya ada Thariqah Jalur Nur Muhammad yang dinisbahkan kepada syekh tertentu, seperti Syekh Saman itu pasti ada Jalur Nur Muhammadnya, Syekh Yusuf ada Jalur Nur Muhammadnya, kemudian Syekh Ahmad Rifai ada Jalur Nur Muhammadnya, Syekh Idrisiyah ada Jalur Nur Muhammadnya, di samping ada Thariqah Muktabarohnya. Nah, beliau-beliau itu ada masing-masing kaifiatnya. Tapi kalau Jalur Nur Muhammad, tarekat Nur Muhammad yang langsung kepada Rasulullah, seperti mana para sahabat selain daripada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Salman, itu semuanya tarekatnya Nur Muhammad. Seperti Sayyidina Umar, seperti Sayyidina Utsman, itu langsung tarekat Nur Muhammad semuanya. Meskipun tidak muktabaro, tarekat muktabaro daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi 124.000 Nabi, 124.000 sahabat itu semuanya itu tarekat Nur Muhammad. Terus kaifiatnya, tata caranya bagaimana? Nah, betul. Tata caranya itu ada di dalam ilmu syariat. Kaifiatnya, tata caranya. Jadi Thariqatul Muhammadiyah itu thariqahnya, cara-caranya ada di dalam syariat. Oh, kenapa bisa, Mas? Terus bagaimana nantinya? Nah, di dalam ilmu syariat, contoh, rukun Islam ada 5. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, ketika mengucapkan 2 kalimat syahadat, nah di situ harus dipahami. Nah, asyhadu an la ilaha illallah itu kesadaran apa kepada siapa? Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kesadaran apa berwujud kepada siapa? Artinya hakikatnya dia juga. Tapi kesadarannya itu ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, kesadaran kita kah? Atau kesadaran tubuh kah? Hati kah? Atau kesadaran Rasulullah yang naik saksi kepada Allah? Otomatis Rasulullah yang naik saksi kepada Allah. Kesadarannya begitu. Baru wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, akunya Allah penyaksian tanazul kepada Nur Muhammad itu. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, aku telah wujud. Nah, aku punya sifat yang bernama Nur Muhammad. Nah, kemudian tata cara mendirikan sholat, ya, tata cara mendirikan sholatnya, apanya, apa, tubadilnya bagaimana. Nah, itu kan semua ada di Musyahadah Nur Muhammad. Nah, Musyahadah Nur Muhammad di Tareqatul Muhammadiyah. Nah, zohirnya Tareqatul Muhammadiyah, zohirnya ya, zohir ini itu Tareqatul Nur Muhammadiyah. Kemudian batinnya itu Thariqatul Ahmadiyah. Thariqatul Ahmadiyah itu kesadaran akunya tadi. Nah, ke dalamnya yang rahasia tadi, nah, yang kita sebutkan di akunya apa ketika melaksanakan ibadah mendirikan sholat. Allahu Akbar, akunya siapa, memandang siapa. Nah, ketika tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, akunya siapa, nah, mengatakan kepada siapa. Yang penting intinya ini 2 saja, akunya Allah, akunya Rasulullah. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, akunya Allah mengatakan kepada Rasulullah. Kemudian memberi salam, memberi salam kepada Rasulullah, melanjutkan assalamu alayka ayyuhan nabiy warahmatullahi wabarakatuh, akunya Allah kepada akunya Rasulullah. Akunya Rasulullah menjawab assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Nah, akunya Rasulullah tarki lagi kepada akunya Allah. Baru di situ akunya Rasulullah mengatakan naik saksi asyhadu an la ilaha pas illallah, tarki kepada akunya Allah, naik dia. Kemudian wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tanazzul dari akunya Allah kepada akunya Rasulullah. Baru tarki lagi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, akunya Allah menyaksikan akunya Rasulullah sampai selesai innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Puasa, apa namanya, sholat, mendirikan sholat. Kemudian puasanya bagaimana, cara berzikirnya bagaimana. Ketika kita berzikir la ilaha illallah, Allah Allah, huwa 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 huwa, ketika yang berzikir, siapa yang berzikir, siapa yang dizikirkan, siapa yang memuji, siapa yang dipuji. Otomatis yang memuji itu Rasulullah. Jadi akunya Rasulullah mengingat, sadar akan akunya Allah, akunya yang dipuji itu. Jadi Allah, Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, akunya siapa?
Siapa yang memuji? Yang memuji Rasulullah. Yang dipuji Allah. Oke? Nah, Rasulullah siapa? Sifat. Yang dipuji Allah itu siapa? Zat. Aku sendiri memuji diriku. Nah, itu hakikatnya. Aku sendiri memuji diriku. Akunya Allah. Nah, tanazzul tarki saja sama dengan ya Rabbi sholli. Nah, ya Rabbi, ketika mengatakan ya Rabbi, nah di situ akunya Rasulullah, tarki kepada akunya Allah. Nah, mengingat Allah, ya Rabbi sholli, nah, terhubung kepada Allah. Baru ala, nah itu mulai tanazzul lagi kepada Muhammad, ala Muhammad. Nah, jadi tarki tanazzul, ya Rabbi sholli, nah, tarki kepada akunya Rasulullah, kepada akunya Allah, ya Rabbi sholli, pas ala Muhammad, nah tanazzul akunya Allah ke akunya Rasulullah. Begitu terus. Bersalawat juga, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu akunya siapa itu? Akunya Allah. Akunya Allah bersalawat kepada Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah, bersalawat kepada Nabi. Nah, itu ketika berzikir kesadaran siapa ke siapa, ketika mendirikan sholat siapa ke siapa. Ya dia juga, kesadaran Allah Ta'ala juga, karena yang ada hanya Allah. Makanya akunya Allah dengan akunya Rasulullah. Rasulullah yang dimaksud ini Rasulullah hakiki, Rasulullah yang nyawamu itu loh, nyawa dengan sir, nyatanya, afalnya, geraknya, bayangannya nyata kepada si jasad. Tapi yang ada itu hanyalah Allah semata-mata. Allah semata-mata dengan sifatnya yang Rasulullah itu. Jadi Allah dan Rasulnya saja yang ada. Oh, ada dua? Bukan ada dua. Rasul itu utusan Allah, hembusan Allah, wujud Allah, wujud Allah. Ya wujud Allah itu kenyataan Allah. Itulah yang disebut hamba. Nah, yang disebut Tuhan Allah. Tapi hamba tetap hamba, Tuhan tetap Tuhan. Biji tetap biji, pohon tetap pohon. Biji ya biji, pohonnya pohon. Tidak bisa dikatakan bahwa pohon itu biji. Tidak bisa. Tapi pohon itu kenyataan biji. Nah, begitulah kira-kira. Bukan kira-kira lagi, ini sudah ditancap sebenarnya. Tidak boleh lagi bergeser-geser. Nah, itu. Kemudian ketika mendirikan sholat, sebelum mendirikan sholat, apa syaratnya sholat? Syarat-syarat sholat Islam. Oke, Islam. Nah, Islam toh, Islam. Rukun Islam ada 5. Nah, sebelum Islam bersyahadat. Nah, sebelum bersyahadat harus menyaksikan dulu kan, harus mengenal dulu. Nah, otomatis yang pertama sekali awaluddin ma'rifatullah. Kalau tidak sebelum beragama mengenal Allah, kalau tidak mengenal Allah tidak sah syahadat secara hakikatnya, tidak sah sholat, tidak sah beristinja, tidak sah wudhunya, tidak sah semua. Karena syaratnya sholat itu Islam. Setelah Islam apa? Setelah Islam balik. Nah, balik. Sehebat-hebatnya anak kecil mau sholatnya itu 20 rakaat kah, 30 juz kah, sambil 30 juz sampai ikut tarawih sampai 30 juz misal, atau dia sholat sampai 70 rakaat, kalau dia belum balik tidak sah sholatnya, tidak sah. Nah, balik itu apa? Balik secara syariat kita tahu, dia tahu membedakan mana baik mana buruk. Nah, balik secara hakiki, sementara di dunia ini ada hakiki, ada syar'i, ada lahir, ada batin. Nah, bagaimana, apa yang dimaksud balik secara hakikat? Balik secara hakikat itu yang mampu membedakan mana qadim, mana muhaddas, mana Tuhan, mana hamba, mana makhluk, mana khaliq. Itu dia harus mampu membedakan itu dan mengetahui betul-betul tuh Tuhan tuh yang Allah itu yang mana. Harus tahu. Nah, itu baru disebut balik. Kalau biar kita umur 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, bahkan 100 tahun lebih,
Kalau tidak tahu itu Allah, yang mana Allah itu belum balik Pak, masih kanak-kanak. Jadi apapun yang dikerjakan oleh kita, ketika seperti itu keadaan kita, tidak sah sebenarnya secara hakikat. Ini hakikat loh ya. Jadi hukum di hakikat itu lebih ngeri Pak, ngeri. Lah ini Islam ini kan dua, artinya secara hakikat ya syariat juga. Kalau dia kan empat syariat, thariqah, hakikat, makrifat. Karena kita ini unsurnya 4: tubuh, hati, nyawa, rahasia. Alif lam lam ha, zat, sifat, asma, af'al. Mim ha mim dal. Nah kalau di ini kan 2, kalau kita mau rangkumnya. Nah setelah balik, jadi kalau tidak balik, belum Islam lagi, masih kanak-kanak, sah sholat. Nah coba bawa dalam kesadarannya. Artinya ini bukan untuk merusak syariat, untuk melarang orang, tidak. Ini betul-betul kita merenungkan diri kita, tafakkur ya, tadabbur betul-betul di mana ini, bagaimana ini. Nah, ada itu. Kemudian itu ada juga itu di situ rukunnya itu, syarat-syaratnya itu ketika mendirikan sholat itu apa? Setelah balik Islam, waras ke sudah kita ini. Artinya waras ke kita ini. Nah sementara kita ini lebih gila daripada orang gila, karena mengakui ini katanya orang gila benar. Ini orang-orang yang mengaku waras, mengakui merampok. Nah sementara harta yang dirampok, yang dicuri itu haram. Ini keras betul-betul, itu hukumnya hakikat Pak. Jadi kalau di ilmu hakikat itu mengatakan kafir, zindik itu biasa. Jadi jangan terlalu baper ya, jangan terlalu baper. Bukan mengkafir-kafirkan orang-orang ini yang begini-begini, enggak. Biasa itu kalau juga. Bahkan mengatakan pikiran itu, kita ini yang mengaku ada namanya iblis, itu biasa. Jadi enggak baper lagi kalau di ilmu hakikat tuh, enggak terlalu lah. Cuma kalau ada orang-orang apa semua, dimaklumi saudara-saudara. Jangan langsung ini diceritakan di hadapan orang itu yang yang kedudukannya memang itu dari kecil langsung tingkat tinggi. Tingkat tinggi maksudnya bagaimana Mas? Langsung dia ke syariat, karena ini ilmu tingkat tinggi Pak, syariat. Paham nggak? Orang-orang dahulu, di zaman dahulu itu bersyariat itu sudah tingkat tinggi. Yang paling awal-awal tuh makrifat dulu, kenal dulu. Tidak sah istinja kita, syahadat lebih-lebih. Nah ini lucunya, kita naik haji belum Islam ya dah. Haji itu apa tuh? Haji itu menyengaja datang ke Baitullah untuk bertemu Allah. Secara syariatnya ya di Ka'bah memang betul-betul itu, karena kiblat syariat tuh. Nah kiblat marifat, kiblat thariqah hati, kiblat hakikat nyawa, kiblat marifat rahasia. Betul semua, jangan salah-salahkan. Betul, itu haji syariat. Tapi lebih bagusnya ketika mau haji syariat ya haji hakikat juga. Menyengaja datang ke Baitullah untuk bertemu Allah. Di mana Allah? Ada di Baitullah. Nah, tuh. Jadi kalau tak bertemu Allah tidak dapat haji. Terus sebelum haji syaratnya Islam lagi, balik lagi, waras lagi kan? Kan tidak sempurna kita punya ini keislaman kalau begitu. Berarti kita ini Islam apa? Islam apa? Islam KTP. Islam KTP. Apa kepanjangan KTP? Kalau kita ini kan panjangkan, keturunan tanpa pengenalan. Islam keturunan tanpa pengenalan. K keturunan, T tanpa, P pengenalan. Islam KTP, keturunan tanpa pengenalan. Artinya kita ikut-ikut saja. Leluhur kita Islam kita, ya kan? Islam
Islam itu apa tuh? Itu selalu kita itu selalu selalu merebut haknya umat manusia, mengaku paling Islam, mengaku paling hebat lah. Saya ini sholat 5 waktu, ya. Terpenuhi nggak syarat-syarat sholat? Terpenuhi nggak rukun Islam? Nah, sudahkah bersahadat betul nggak? Betulkah bersahadatnya? Terus Islam di mana kita ini? Islamnya di mana kita? Coba renungkan baik-baik. Islam di mana kita ini? Nah, sementara yang diterima Allah itu indallahil Islam, indallahil Islam. Islam yang di sisi Allah, bukan Islam di sisi KTP. Anak kecil itu loh sekarang dikasih naik haji, ini bukan melarang, artinya begini, dikasih naik haji, dipanggil di titelnya di depan haji, belum balik. Ini secara syariat saja loh ya. Jadi mau dia haji 100 kali kek, atau 10 kali, 5 kali kek, kalau dia belum balik ya tidak sah titel haji. Namanya saja haji najib misal, atau haji imam, umurnya 7 tahun. Haji bagaimana tidak terpenuhi syaratnya Pak Bu? Haji dari mana? Nah itu syariat. Lah hakikat haji apa kita ini? Bukan ini kan, kita sangat betul-betul ya, guru-guru kita apalagi sangat betul-betul menjunjung syariat, karena syariat itu ini. Tapi tolong hakikatnya itu. Jadi Thariqatul Muhammadiyah mengikuti syariat-syariat ini, syariatnya Nabi Muhammad SAW, baginda Nabi kita, panutan kita. Nah, yang di dalam batinnya ini Thariqatul Ahmadiyah, mengikuti Ahmad Rasulullah itu. Kesadarannya ketika bersahadat ini akunya ini ke sini, ketika puasa akunya ini ke sini, ketika zakat akunya ini dikembalikan. Ketika potong kurban, apanya yang dipotong? Ketika naik haji, sebelum berangkat dari rumah, akunya ke siapa? Kemudian setelah perjalanan itu akunya apa? Yang dibuang apa? Ketika membuka baju ihram, apa baju ini sebelum ihram? Apa yang dibuka? Baju apa? Disuruh kita telanjang untuk buka, kemudian pakai pakaian ihram. Nah, kalau tidak tahu hakikatnya semua apa sih? Gitu nah. Belum lagi rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, dan sebagainya. Belum lagi zikirnya. Apa yang diingat? Nama siapa? Nama Allah. Tulisan. Kalau kita tulis begini, alif lam lam ha, Allah itu. Begini keislaman kita baru mau taklukkan dunia. Awe kamase. Jangan menghayal dulu begini ya. Maksudnya begini. Perbaiki dulu diri kita, ya. Perbaiki dulu diri kita. Kita itu bercermin gitu nah. Bercermin baik-baik, ya. Keluarga tak, kemudian umat-umat, tetangga-tetangga dan saudara-saudara tak. Oke. Boleh menggebu-gebu atau apalah. Karena ada hadisnya menunggu Imam Mahdi juga, itu juga memang wajib kita kan berbaiat, artinya begitu. Tapi tidak usah terlalu mengaku-ngaku, terlalu apa, terlalu ini. Coba pikir ya. Kalau kita jadi Imam Mahdi, ini umpama ya, kalau kita jadi satu peninggal atau apa, kenapa kita mau bodoh-bodoh, mau serahkan diri kita, mau dibaiat? Mending kabur. Bikin susah-susah saja urus umat seluruh dunia itu kan, kalau kita mau pakai loh. Untuk apa? Apa untungnya? Pahala? Cari pahala kah? Surga? Cari surga kah? Atau cari terkenal? Mau dikenal, saya Imam Mahdi, saya Satir Piningit, semuanya begitu. Semua kan sekarang begitu, ujung-ujungnya apa? Palsu semua. Nggak usah kau cari-cari, nggak usah. Tunggu-tunggu aja, itu juga belum tentu dapat kita zamannya. Ini saja huru hara besar belum terjadi. Baru teriak-teriak kejayaan Islam Palestina 2027.
ini kejayaan Islam akan ada di Indonesia. Perbaiki dulu ini kita yang kita sebutkan tadi itu. Pikir-pikir matang-matang dulu. Tidak perlu teriak-teriak inilah. Dari diri dulu. Sekarang kita begini, seperti katak dalam tempurung. Artinya sudah dapat ilmu, dengar yang lain, salah itu dia itu, menyalahkan orang. Salah itu. Jadi begini, ketika mendengar suatu apa, ya pendapat atau apa, tauhidul afal atau musyahadah Nur Muhammad, supaya yang baik itu diambil, yang tidak baik disimpan. Nah, kemudian ada yang melanggar daripada kebatilan, hak, kemudian dia batil secara syariat, cegah dengan syariat itu. Namun jangan sampai masuk ke dalam batin kita, karena itu najis. Persangka baiklah terus, karena tidak ada yang ada hanya Allah. Adapun wujud-wujud yang tampak ini, yang mungkin wujud, yang wujud bayangan itu hanya bayangan. Artinya wujud bayangan itu kan tidak ada. Yang ada hanya wujud asli, yaitu Rasulullah. Rasulullah itu kan kelakuan Allah. Nah, otomatis Allah. Seperti itu. Jadi semua yang kita ini kan, yang terlalu cita-cita, ekspektasi tinggi dan sebagainya. Lihat dulu kekuatan kita ini, ada berapa yang mengaku umat Islam itu banyak seperti busa di lautan. Termasuk saya. Saya juga mencela diri saya, mencaci maki diri saya. Saya belum Islam. Belum. Apalagi mau jadi wali. Ini Islam saja, ini kita belum tentu. Mengaku kah? Mengaku. Silakan. Mengaku lagi, ada lagi muncul pengakuan. Mau jadi wali lah, kutubul gos lah, kutubul wali Abdullah, terlalu jauh. Bercermin ki. Saya begini nah. Coba kita bayangkan di hadapannya yang memang betul-betul asli walinya. Tidak malukah kita begitu? Tidak malukah? Ya Allah, malas. Udah ini main-main ya, main-main sambil ya anggaplah saja hiburan, anggaplah saja orang ini kan caci maki diri sendiri, curhat. Malu betul kita kalau coba deh renungkan baik-baik. Ya Rabbana, sudah terpenuhikah semua syarat-syaratnya, rukun-rukunnya? Kalau bukan karena rahmat Allah, subhanallah. Memang bukan makrifat kita yang dibawa, bukan ilmu kita yang dibawa, karena kita tidak punya makrifat, kita tidak punya ilmu. Itu secara hakikat. Namun syariatnya disuruh mencari, syariatnya itu disuruh berusaha menjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan kuberikan jalan-jalanku. Itu kata Allah. Di dalam diskusi juga dikatakan, Muhammad, hai hamba-hambaku, carilah aku. Jika kamu berhasil menemukanku, ku itu dirimu. Saya tidak bisa sebut di sini ya YouTube. Sehingga ku ganti diriku dengan dirimu. Aku yang menjadi dendanya. Itu udah ada dalam hadis qudsi itu. Disuruh cari. Apanya rahasianya? Ndak usah Rabbul Izzat yang dicari, karena Rabbul Izzat itu telah nyata kepada nurnya. Sesuatu yang tidak bisa dicari dan Allah melarang untuk mencarinya itu, jangan kau cari aku, jangan kau cari Rabbul Izzat, carilah rahasiaku yang bernama Allah tuh. Sampai situ sudah selesai. Kalau sudah dapat musyahadah, tinggal bagaimana? Mesrakan sampai betul-betul fana. Setelah fana, bagaimana dijaga fana itu sampai bako. Selesai. Baru Qul in kuntum tuhibbunallah. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu. Katakan kepada mereka wahai Muhammad, jika mereka benar-benar mencintaiku, mencintai Allah, ikuti. Suruh ikut dirimu. Ikuti Nur Muhammad, ikuti Muhammad Rasulullah.
Nabi kita yang disuruh diikuti, panutan, uswatun hasanah. Nah, kalau tidak ada petunjuk daripada Allah melalui baginda Nabi SAW, artinya mazhar tajalli af'alnya Allah paling sempurna, mau ikut siapa? Sembarangan saja syariat kita bikin-bikin sendiri, karena mentang-mentang kita ini hakikatnya tidak ada yang ada, hanya Allah, begitu. Aduh, itulah. Nah, jadi begitu saudara-saudara, jalani semua pelan-pelan ya, syariatnya ikuti, thariqahnya ikuti, kemudian hakikat juga. Kemudian itu semua tidak ada pengakuan ya, tidak ada bekas. Artinya semua juga karena Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ta'ala. Mungkin begitu saudara. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.